Halo semua, selamat datang di Oriza Talks. Jadi hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu founder dari Oriza. Boleh Mas diperkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Gani Fitian, saya salah satu founder dari Oriza Academy. Oke. Terima kasih. Sebelum itu, gimana nih Mas kabarnya di tahun baru ini? Alhamdulillah sehat, tahun baru ini saya ngerasa tahun baru, awal baru, visi baru, mimpi baru lah. Saya pengen banget di tahun ini kita bisa semakin berkembang pesat lah buat Oriza Academy. Oke, kira-kira di tahun baru ini ada sesuatu yang baru nggak sih dari Mas Gani? Banyak sekali yang baru, salah satunya adalah saya lagi pakai batik baru. Ini salah satu yang baru, dan juga saya ngerasa bahwa saya melihat adanya salah satu program baru buat Oriza Academy, nanti mungkin akan dijelaskan di sini kalau misalkan ada pertanyaannya. Oke, sebelum itu disclaimer dulu. Hari ini latar kita berbeda karena kita agak kejar tayang ya untuk podcast hari ini. Tapi next time kita bakal syuting di Oriza ya Mas? Ya, betul. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ya. Yang mau aku tanyain pertama itu adalah Oriza Academy itu apa sih Mas? Secara lengkap tapi sederhana gitu. Oriza Academy itu sebenarnya adalah salah satu pendidikan alternatif. Jadi saya melihat pendidikan formal itu menjadi salah satu yang membuat mungkin anak-anak Indonesia itu susah untuk berkembang. Karena mereka tuh udah punya kurikulum yang saklek, yang dimana ya matematika, IPA, segala macamnya. Kalau saya merasanya itu menjadi salah satu bekal untuk di masa depan. Tapi ketika kita melihat dunia yang sangat amat dinamis seperti sekarang ini, saya berpikir bahwa adanya gap information antara anak-anak mungkin yang di daerah-daerah pelosok dengan yang ada di kota. Maka dari itu saya berpikir bahwa gimana caranya Oriza Academy bisa menyanggupi untuk memberikan informasi. Makanya sekarang Oriza Academy udah berubah, yang awalnya cuma education, saya berpikir bahwa ternyata media itu dibutuhkan. Jadi saya berubah itu menjadi menjadi education dan juga media. Jadi kita menyampaikan informasi terkait dengan dunia pendidikan, tentang pemikiran-pemikiran segala macam, tapi juga kita memberikan edukasi secara langsung, yaitu melalui program-program yang ada di Oriza. Sederhananya seperti itu. Tapi untuk kedepannya sih kita punya berbagai visi dan juga berbagai harapan-harapan lagi. Cuman secara sederhana Oriza Academy adalah tempat untuk belajar, dan itu belajarnya bukan belajar formal, tapi kita belajar informal seperti public speaking, leadership, dan juga think kreatif. Itu adalah 3 pilar Oriza yang sampai kapanpun tuh nggak akan pernah berubah, karena itu merupakan penunjang untuk kita bisa survive di masa depan. Gitu sih kira-kira Oriza Academy secara sederhana. Oke, dan tujuan Mas Gani membangun Oriza tuh untuk apa? Tujuannya pasti saya pengen akses informasi, akses pendidikan tuh disanggupi sama banyak orang, karena saya sering kali mendengar bahwa di daerah-daerah pelosok, nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngomongin Papua, nggak usah ngomongin daerah barat segala macam, tapi kita ngomongin di daerah dekat kita aja, itu Pandeglang, masih banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bahkan kurang menurut saya, atau bahkan banyak sekali sekolah-sekolah yang mulai ditutup karena nggak ada muridnya. Maka dari itu saya berpikir bahwa mungkin pola belajarnya yang harus diubah, atau bagaimana mereka belajar itu harus bisa diubah. Nah dari situ saya berambisi sekali pengen Oriza Academy ini bisa dicakup oleh sebuah kalangan, karena yang ingin kita pelajari adalah bukan hanya tentang public speaking, leadership, dan juga think kreatif, tapi bagaimana mereka bisa nanti mencari uang di dunia digital. Karena saya percaya bahwa dunia digital di masa depan itu seperti blockchain, creative industry, segala macam itu akan meningkat sangat amat pesat. Dari situ saya berpikir bahwa Oriza Academy saya yakin bisa menunjang itu, karena kita juga ada brothers company, kita juga punya beberapa perusahaan yang dimana bisa menjalin untuk yang punya potensi di Oriza Academy. Ayo kita sama-sama kulik, kita bukan pekerjakan ya, bisa kita bilang kita kolaborasi di perusahaan kita untuk mendapatkan penghasilan gitu. Oke, keren banget. Tapi yang saya tadi dengar, sebenarnya kan banyak ya forum edukasi yang udah ada gitu sekarang. Betul. Dan pembedanya Oriza sama edukasi di luar sana tuh apa sih Mas? Kalau edukasi di luar sana ya, mungkin kita ngomong aja seperti Zenius, terus Ruang Guru, mereka semua masih terfokus kepada pendidikan formal, matematika, bahasa Indonesia, segala macam.
Sedangkan Oriza yang pembedanya adalah kita pengen di Oriza ini yang meningkat tuh soft skill dan juga hard skill mereka tuh tetap ikut meningkat gitu. Soft skill seperti public speaking, leadership dan think kreatif itu merupakan 3 hal yang sekolah tuh jarang notice. Waktu saya masih sekolah menengah, 3 itu nggak menjadi salah satu yang ditonjolkan, tapi saya selalu bisa dibilang saya nggak pinter di matematika sebagainya. Tapi ketika saya mulai masuk ke dunia profesional, saya merasa bahwa 3 itu malah lebih penting dibanding hal-hal sebelumnya. 3 ini yang bisa membuat saya menjadi berbicara dengan baik, berpikir dengan kreatif, dan juga memiliki jiwa leadership, yang dimana kita bisa memimpin diri sendiri dan orang lain. Nah dari situ saya merasa bahwa adanya gap informasi, masih banyak orang yang belum tahu bahwa 3 itu sebenarnya penting. Maka saya pengen menonjolkan 3 itu. Karena jarang ada yang, saya udah research beberapa kali, jarang ada yang 3 spesifik exact bahwa public speaking, leadership, dan think kreatif. Rata-rata cuma design thinking, rata-rata cuma think kreatif, rata-rata cuma critical thinking. Tapi saya pengen menggabungkan 3 ini menjadi salah satu pondasi dasar untuk Oriza Academy. Jadi orang yang belajar di Oriza itu udah pasti belajar 3 ini. Dan bukan saya yang ngajarin, tapi banyak sekali praktisi-praktisi hebat yang bakal mengajar di situ. Dan kita sedang beberapa kali ngelobi orang-orang yang menurut saya hebat, jadi kita untuk bisa mengajar di Oriza. Itulah pembedanya. Itu dari segi kurikulum. Dari segi tempat, Oriza diambil dari kata bahasa Latin yaitu padi ya. Sawah padi. Oriza Sativa. Kebetulan gedung kita tuh berada di dekat sawah, yang dimana kita ada pintu, saya bilangnya pintu ajaib. Ketika kita buka, kita bisa melihat pemandangan tuh beda dari kita lihat bukan dari pintu itu. Dan itu menurut saya menjadi salah satu added value yang orang ketika ke sana belajar dan healing. Slogan kita salah satunya adalah heal your body, improve your potential. Badan kita healing di Oriza, potensi kita meningkat di Oriza juga. Nah itu yang ingin saya tonjolkan juga. Dan di situ gedungnya jelas futuristik, dan juga pemandangannya tuh menurut saya ketika lagi musim panen, sawahnya berwarna kuning dan kita mengambil foto dari lantai 3-nya Oriza, itu menurut saya salah satu momen terbaik. Jadi itulah pembeda dari Oriza Academy dengan pembeda Oriza Academy dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya gitu. Itulah kenapa saya tonjolkan sekali Oriza. Oke, quick question. Menurut Mas Gani, sekarang kan kayak dari orang tua sendiri itu emang lebih mementingkan nilai-nilai yang sebenarnya ada di sekolah ya. Iya. Dan gimana cara Mas Gani untuk meyakinkan orang-orang bahwasannya sebenarnya tuh sekolah itu penting, tapi tetap harus ada 3 pilar tadi? Oke, pertanyaan bagus. Bagaimana saya meyakinkan? Sekarang kita ngomong fair-fairan aja ya. Ketika kita masuk ke dunia, kalau akuntansi jelas, kita butuh perhitungan yang jelas. Sedangkan kalau kita masuk ke desain grafis, atau kita masuk ke dunia-dunia film, fotografi, videografi, apakah matematika, fisika, biologi dan sebagainya diperlukan? Atau sejarah diperlukan? Menurut saya itu enggak. Yang lebih diperlukan adalah skill kita untuk gimana caranya kita bisa membuat angle-angle yang bagus. Angle-angle yang bagus itu merupakan kita bisa belajar. Tapi kalau kita nggak bisa berpikir kreatif, gimana caranya kita bisa menemukan angle yang unik? Nah sebenarnya di situ tuh pilarnya. Yang berusaha kita ubah adalah pola pikir penalaran dari manusia itu sendiri, dari individu itu sendiri. Penalarannya akan seperti apa? Ketika saya menalarkan suatu teori saya menalarkan suatu kata dengan Mbak Farah menalarkan suatu kata, itu bisa berbeda artinya. Saya mungkin bisa lebih detail, Mbak Farah mungkin bisa lebih jelas, jadi ada pembedanya. Nah, yang ingin saya ubah adalah penalarannya itu seperti apa. Apakah kita bisa mendapatkan satu kata dan kita bisa langsung menerjemahkan itu menjadi beberapa hal, atau menerjemahkan itu menjadi beberapa aspek, itu bisa. Nah, yang pengen saya ubah adalah seperti itu, mindset dan pola pikirnya. Kalau saya menganalogikannya secara sederhana, ketika saya sering berada di lingkungan bisnis, ketika saya bilang, tahun depan saya bakal dapat omset misalnya 10 miliar. Ya mungkin teman-teman yang bisnis saya akan bilang bahwa, oke, mungkin. Karena kalau saya lihat ya bisnis kamu tuh gini ya. Ketika saya ngomong itu kepada orang biasa, itu nggak akan bisa ditangkap tuh, gimana sih 10 miliar, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya bisnisnya nggak terlalu menjanjikan segala macam. Jadi ada beda penalaran di situ kan, ada beda penangkapan informasi. Nah, yang pengen saya ubah adalah gimana caranya informasi itu bisa ditangkap dengan baik. Jadi nggak ada yang namanya sesat pikir. Kita berpikir harus lebih rasional. Nah, rasionalisasinya itu dengan kita bisa berpikir dengan jernih.
dengan jelas supaya tidak ada sesat pikir. Nah dari situ yang pengen saya tekankan bahwa gimana caranya di masa depan itu pendidikan itu penting jelas untuk membentuk suatu karakter dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada loh 3 aspek yang benar-benar itu penting. Menurut saya public speaking, leadership, dan think kreatif itu penting. Di masa depan critical thinking itu menjadi poin plus. Teori-teori taksonomi Bloom dan sebagainya, ketika kita bisa memahami, kita bisa mendapatkan penalaran yang luar biasa. Kita bisa meng-create suatu hal yang baru hanya dari critical thinking. Ketika kita belajar leadership, kita bisa menjadi seorang pemimpin yang mengerti orang yang dipimpin sama kita tuh butuhnya seperti apa, inginnya seperti apa. Kita bisa lebih empati lagi kepada orang lain. Ketika kita belajar public speaking, penyampaian kita akan lebih bagus. Kita nggak menggunakan bahasa-bahasa yang rumit untuk orang bisa mengerti kita atau kita terlihat keren. Hanya dengan kita menyampaikan suatu hal yang sederhana, orang lain bisa mengerti. Nah itu kan sebenarnya poin dari public speaking adalah kita menyampaikan sesuatu dan orang bisa mengerti. Bukan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Nah jadi 3 pilar itu kita harus yakinkan kepada anak-anak muda sekarang supaya mereka bisa paham bahwa ini loh yang penting. Semuanya penting, tapi ada yang lebih penting. Di masa depan, udah nggak ada tuh perusahaan-perusahaan menilai ijazah untuk masuk ke dalam perusahaan mereka. Apple, Facebook udah nggak melihat ijazah. Mereka semua melihat apa yang bisa kamu tawarkan kepada saya, skill kamu sampai mana, apa buktinya, portofolio, ayo kamu saya hire. Dan banyak sekali anak-anak muda yang digaji ratusan juta bekerja dengan Apple, Microsoft, Google, tapi mereka tinggal di Indonesia. Jadi ibaratnya gaji mereka internasional, biaya hidup mereka nasional. Jadi mereka bisa sangat amat, kalau saya bilangnya bergelimang sekali harta untuk bisa belanja di Indonesia gitu kan. Jadi menurut saya 3 itu penting. Jadi cara saya meyakinkannya seperti itu. Oke, menarik banget nih. Dan harapan Mas Gani kepada Oriza itu akan menjadi seperti apa dan sejauh apa itu gimana Mas? Harapan saya buat Oriza Academy ya, karena saya melihat Oriza ini salah satu, Oriza bukan blue ocean, it's red ocean, biasa saya bilang, karena udah banyak sekali pendidikan-pendidikan di luar sana. Tapi saya merasa bahwa Oriza Academy itu blue ocean mau ke red ocean. Kenapa? Karena pendidikan itu banyak sekali yang bisa akses. Semua orang bisa berlangganan uang guru. Tapi banyak sekali mungkin ya founder-founder nggak melihat bahwa di pelosok-pelosok tuh banyak orang yang nggak bisa mengeluarkan uang 100.000 untuk belajar. Kenapa kita nggak memberikan itu secara gratis? Ayo kita bersama-sama membangun untuk memberikan secara gratis. Karena 2045 tuh bonus demografi yang membuat Indonesia menjadi banyak sekali usia produktif. Kalau kita sebagai orang yang mungkin berkecukupan nggak bisa memberikan apa yang kita punya, yaitu ilmu, untuk mereka bisa survive, menurut saya itu agak sedikit egois. Karena 2045 itu masa Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju. Harapan saya melalui gerakan kecil saya ini, yaitu Oriza Academy, saya berharap bukan Oriza Academy itu nanti one day udah bukan fundingnya udah bukan dari pribadi saya lagi atau bootstrapping, tapi udah bisa banyak sekali orang-orang yang ikut serta membangun Oriza Academy. Dan kita transparan ya, kita transparan sama sekali. Kita di Oriza Academy, ya kita mencari profit, tapi kita bisa menimbulkan impact juga ke masyarakat. We profit, we impact. Jadi harapan saya di masa depan nanti banyak Oriza baru, atau enggak Oriza baru, banyak sekali yang bergabung dengan Oriza. Masyarakat mulai terbuka dengan pentingnya pendidikan ya. Pendidikan itu bukan berarti kita belajar di sekolah, tapi kita mau belajar aja itu udah pendidikan termasuk. Pendidikan akan sadar bahwa pendidikan itu merupakan hal yang penting, dan yang kedua adalah mereka semua mau ada tindakan untuk belajar. Jadi harapan saya individu-individu masyarakat juga ikut bertumbuh dan berkembang, dan Oriza bisa menjadi semakin besar lagi, atau Oriza bisa menjadi tempat wadah untuk mereka mencapai kreativitas, belajar, dan berpikir. Oke. Tadi saya agak tertarik Mas sama yang harapannya tentang ke pelosok-pelosok itu. Ya. Kan pendidikan formal aja, ini dari pengalaman saya, di pelosok itu kurang sadarlah orang-orang di sana akan pentingnya pendidikan formal. Gimana cara Mas Gani buat menyentuh mereka, menyadarkan mereka bahwa pendidikan informal itu, seperti yang tadi Mas Gani jelaskan, itu penting. Karena dari mereka sendiri mungkin nggak mengerti apa itu creative thinking dan sebagainya. Dan gimana cara Mas Gani buat menyentuh mereka gitu, yang benar-benar ini pelosok gitu? Itu merupakan tantangan buat kita sebenarnya.
it's a long journey. Itu perjalanan yang amat sangat panjang. Kita nggak bisa dalam seminggu untuk bisa merubah pola pikir masyarakat. Jadi cara saya mungkin seperti yang tadi saya bilang, public speaking itu penting. Jadi gimana caranya kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana untuk mereka bisa paham. Mereka paham bahwa ternyata pendidikan informal itu penting ya untuk kita bisa belajar public speaking, think kreatif dan juga leadership dan think kreatif. Cara untuk meyakinkannya adalah dengan kita berikan solusi yang udah jelas. Itu merupakan masalah kan? Kita berikan solusinya itu belajar public speaking, leadership, dan think kreatif. Dan kita juga harus memberitahu bahwa outputnya itu ada di sini. Outputnya dari belajar 3 itu adalah kita bisa di-hire sebagai konsultan kreatif, bisa di-hire sebagai leader untuk memimpin di kelas manager atau mungkin kelas supervisor. Dan public speaking kita bisa menjadi praktisi, kita bisa mempelajari, kita bisa ngajarin orang tentang public speaking juga, atau kita bisa jadi pengajar juga. Jadi cara meyakinkannya adalah dengan kita memberikan suatu solusi. 3 itu kita berikan secara gratis. Karena karena salah satu harapan saya juga pengen bikin roadshow ya di berbagai kota provinsi di Indonesia untuk kita bisa roadshow tentang 3 hal itu. Dan yang ketiga tadi kita beritahu juga output hasilnya tuh apa. Atau kita bener-bener langsung salurkan deh. Misalnya ya, saya ke daerah pelosok. Di sana saya melihat ada satu orang yang berpotensi. Dia cara bicaranya bagus, cara penyampaiannya bagus, dan cara berpikir dia tuh udah bener-bener luas lah. Tapi kendala dia adalah diakses. Dia nggak punya tempat untuk dia belajar atau nggak ketemu dengan orang-orang yang kreatif. Dari situ saya panggil dia, ayo kamu butuh apa, saya provide. Nah itulah pentingnya, tadi saya bilang saya punya yang namanya Brothers Company, perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Oriza, itu bisa menyalurkan bakatnya. Jadi dari Oriza kita ambil, kita salurkan ke perusahaan-perusahaan ini. Nah dari perusahaan-perusahaan ini, kita libatkan mereka ke dalam proyek, kita libatkan mereka ke dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, supaya dia bisa melihat langsung dan mendapatkan hasil dari apa yang udah dia pelajari. Nah itu cara saya meyakinkannya. Karena dari situ udah banyak sekali, nggak banyak, udah beberapa orang yang melakukan prototipe seperti itu. Dari situ saya juga melihat bahwa ternyata ini works loh, cuman saya belum berani buka secara umum karena saya takut daya tampung saya tidak sebesar itu. Gitu. Jadi cara saya meyakinkan adalah dengan memberikan solusi dan memberikan secara jelas bahwa outputnya itu seperti apa dari kalian belajar 3 hal tersebut. Gitu. Oke, menarik banget nih Oriza ini. Saya pengen nanya sih Mas, kapan Oriza bakal dimulai gitu journey-nya secara umum supaya orang-orang bisa ngerasain impact dari Oriza sendiri? Tahun lalu kita udah buka, sebenarnya kita udah buka, nggak secara umum ya, kita buka secara internal. Okay. Dari bulan Juli itu kita udah ada Oriza Learning Camp dan sebagainya, itu dibuka di Juli. Dan itu was fun, sangat amat menyenangkan, kita banyak sekali teman-teman yang dapat belajar. Jadi buat Oriza Academy sendiri kita akan buka di bulan Januari akhir, itu kemungkinan. Kalau nggak ada hambatan, kemungkinan Januari akhir. Kita akan berusaha untuk efektif dan efisien, udah bergerak ya, udah ada program-program banyak sekali jalan. Cuma untuk saat ini kita sudah berjalan di Instagram, jangan lupa follow Instagramnya Oriza Academy. Di Instagram itu kita udah sharing informasi secara gratis. Udah ada beberapa video juga yang dibikin. Mungkin kalian teman-teman di sini masih ngeliatnya muka saya ya, tapi nanti kedepannya akan banyak sekali yang teman-teman lihat, bukan cuma saya. Dan salah satunya kita mau launching modul public speaking, leadership, dan think kreatif. Jadi modul itu akan berisi tentang pembelajaran secara singkat tentang public speaking, leadership, dan think kreatif. Dan itu diberikan secara gratis. Harapannya adalah teman-teman bisa belajar dulu di awal, nanti akan ada kelas-kelas secara intensif untuk bisa belajar lebih lanjut lagi. Oke, gitu. I see. Oh, ngomong-ngomong soal Januari akhir, saya mau nanya Mas Gani tuh tertarik gak sih ke dunia politik gitu-gitu? Waduh, ini agak melenceng jauh juga ya sebenarnya. Agak mau nanya tentang ini Mas, Pilpres. Oh, Pilpres, gimana? Yes. Pandangan Mas Gani dari debat kemarin, gimana toh? Itu kan mereka tentunya harus creative thinking, leadership, dan segala macam. Pandangan Mas Gani dari debat-debat yang sudah ada, itu gimana secara keseluruhan? Dari debat-debat yang udah ada ya, jujur saya terkesan jelas. Dan cuman saya belum melihat adanya visi terkait dengan pendidikan itu seperti apa. Karena saya melihatnya pendidikan itu bukan cuma sebatas kita akan naikkan anggaran, kita akan naikkan ini, bukan. Tapi pendidikan itu harus benar-benar kita kawal. Kita kawal dalam arti adalah
ketika kita bilang, ini jujur saya sedikit notice tentang salah satu program dari Capres nomor 2 ya, Prabowo dan Gibran, tanpa harus menyudutkan, maksudnya tanpa harus takutnya saya pro A, pro B, pro C, tapi netral ya di sini. Netral. Ketika ada opsi makan siang gratis. Jujur, saya melihat itu sebagai salah satu opportunity karena kita melihat banyak sekali masalah di Indonesia ini, salah satunya adalah stunting. Stunting itu masalahnya mulai dari 40 hari sebelum kelahiran dan 40 hari pasca kelahiran. Stunting adalah masalah terbesar. Yang membuat menjadi stunting adalah karenanya kurang kurang informasi gizi dan sebagainya, dan kurangnya asupan gizi ke dalam tubuh si ibu dan juga ke anak. Kita nggak akan bisa berkembang kalau individu itu bukan bermasalah dari akses belajar lagi, tapi dari individu itu sendiri. Individu itu sendiri nggak bisa menangkap informasi yang banyak, gampang lelah, gampang capek, nggak bisa berpikir dan sebagainya. Itu sebenarnya poin dari masalah utamanya. Cara nge-solvingnya adalah dengan kita memberikan asupan gizi dulu. Makanya makan siang gratis itu merupakan salah satu solusi menurut saya. Tapi harus diingat, itu harus dikawal. Nggak boleh tuh misalnya ya, dari pusat anggarannya misalnya per orang itu 50.000 untuk diisi dengan buah, sayur, makanan sebagainya. Tapi nyampe ke daerah tingkat yang bakal makan itu, anak-anak yang bakal makan, isinya cuma telur satu misalnya, atau cuma buah sepotong doang. Nah itu menurut saya udah nggak beres itu. Itu udah miss itu. Itu menurut saya udah nggak sesuai dengan visi lagi. Maka dari itu harapan saya itu bisa dikawal, bener-bener jadi asupan tuh bener-bener harus bisa diisi. Asupan tuh sudah bener-bener bisa terpenuhi dulu. Karena kejadiannya tindakan kejahatan itu bukan hanya karena ada kesempatan, tapi karena mungkin perutnya lapar. Gak bisa berpikir rasional, jalan pertama adalah mencuri. Jadi saya berharap program itu benar-benar harus disampaikan, harus benar-benar terjadi, makan siang gratis. Atau kalau nggak bisa makan siang, ya kalau bisa sehari full tuh makan tuh ada program-program makan gratis gitu loh. Perusahaan-perusahaan ditunjuk oleh presiden untuk bisa membuat program makan siang gratis, itu menurut saya salah satu efektivitas juga. Karena kalau saya melihat visi Capres nomor 3, yaitu internet gratis, saya melihatnya ketika orang yang nggak punya keterbukaan satu, dan kedua nggak open minded atau bisa dibilang berpikir nggak secara luas, dan yang ketiga emang tidak bisa berpikir secara luas, diberikan internet, itu menurut saya akan menjadi suatu permasalahan. Karena banyak sekali nanti orang-orang yang komennya tidak benar. Kalau di sosial media apa bahasanya? Cybercrime. Bukan cybercrime, itu terlalu berat. Bullying secara verbal ya berarti ya? Non-verbal. Terus juga pelecehan seksual segala macam melalui chat, melalui typing di komen segala macam itu sering banget terjadi. Jadi itu sebenarnya masalah poin utama juga. Jadi kalau menurut saya internet penting, makan siang juga penting. Tapi menurut saya pondasi dulu yang harus dibentuk, yaitu dengan diberikan asupan-asupan yang bergizi untuk bisa berpikir lebih lanjut. Gitu. Oke, berarti selain dari aksesnya, tetap harus mengembangkan dari dalam kita dulu ya? Iya, betul. Baru aksesnya dilancarin gitu. Oke, daripada kita berlama-lama di politik nih, kita mungkin cukup Mas. Saya ucapkan sukses selalu untuk Oriza. Semoga bisa benar-benar ngebantu pendidikan di Indonesia ya. Amin. Dan semoga lancar terus untuk rencana Oriza ke depannya. Amin. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan ini. Ya walaupun ini bisa dibilang channel Oriza juga, isinya Oriza juga. Cuman ini merupakan susah untuk bisa dapat waktu yang pas untuk syuting seperti ini. Jadi terima kasih juga atas ketersediaannya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ini bisa menjadi satu gebrakan yang sangat besar ya untuk Indonesia juga. Dan terutama di kota Serang dan Pandeglang juga. Mungkin sekian dari saya dan juga Mas Gani, terima kasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!